Ustadz Solmed belakangan ini menjadi sorotan publik ketika dirinya memamerkan rumah mewah yang ia miliki dengan harga yang fantastis, mencapai 80 miliar rupiah. Pendakwah kelahiran tanggal 19 Juli tahun 1983 ini melebarkan karir dan terjun ke dunia bisnis. Bisnis yang dipilih dan dijalani adalah rokok herbal. Selamat datang di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air. Hanya di Next Update. Setiap bisnis yang dijalani pasti memiliki proses dan cobaan dalam menggapai titik kesuksesan di bisnis tersebut. Kesuksesan Ustadz Solmed pun selalu mendapatkan cobaan dari sekitar, termasuk bisnis rokok yang ia jalankan. Ustadz Solmed pun dituntut dengan angka yang tak tanggung-tanggung hingga triliunan rupiah. Di rokok SIN yang diproduksi oleh PRUD Bintang Timur ini tidak ada sama sekali mencantumkan kode produksinya. Mereka punya sekitar 40-an varian ya. Nah, distributor eksklusifnya adalah PT Tridaya Sinergi Indonesia, juga PT SIN Cemerlang Indonesia yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad ini. Ini semuanya tidak ada mengandung kode produksi. Teman-teman, sebenarnya kami sudah melayangkan somasi sebelum mengajukan gugatan pada hari ini, yaitu tanggal 9 September 2024, namun tidak ada jawaban sama sekali. Kami menilai tidak ada itikat baik, meskipun ketika setelah kami lakukan somasi itu, mereka hanya merubah di websitenya dengan memberikan informasi bahwa rokok bisa ditukar dengan yang ada kode produksi, tetapi tidak ada mekanisme yang jelas, sehingga kami menilai hanya sebatas lip service saja. Kemudian kami melakukan somasi kedua, yaitu tanggal 10 Oktober 2024. Lagi dan lagi para penggugat ini mengabaikan dan tidak memberikan kejelasan. Mereka hanya merubah poin-poin yang menyampaikan bahwa rokok SIN ini bukanlah rokok herbal. Sementara teman-teman, dari sisi distribusinya, para distributor ini tetap gencar di dalam sosial media ya. Bahkan sebelum kami melakukan somasi ini, di website resmi PRUD ini, PRUD Putra Bintang Timur ini menyampaikan bahwa SIN itu adalah rokok herbal dan menyehatkan dengan tar yang rendah gitu. Bahkan mereka sampaikan kadar nikotin rokoknya itu mendekati 0%. Bisa bayangkan ya penyesatan di publiknya. Mereka sampaikan, kita bisa akses, kami juga sudah lampirkan bukti-bukti itu. Mereka sampaikan bahwa rokok ini menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari mengobati jantung, membekukan lemak, sampai menaikkan gairah seksual, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Mereka mulai memproduksi rokok-rokok ini sejak tahun 2005 ya. Yang SIN Cemerlang Indonesia sejak 2020. Bayangkan bertahun-tahun mereka lepas dari pengawasan Badan Obat dan Makanan ya, BPOM. Bagaimana kinerja daripada institusi terkait kok bisa produk yang tidak layak edar ini dikonsumsi masif di tengah masyarakat? Kita bisa lihat juga, teman-teman bisa mengakses di dalam media sosial mereka betul-betul menunjukkan bahwa ini rokok dan ini sangat layak dikonsumsi. Bahkan di dalam media sosial mereka sampaikan bahwa ini juga seringkali seperti ada penyebaran informasi terkait rokok ini pada saat dilakukan ceramah, pada saat bertemu masyarakat, yang mereka sampaikan seperti ini. Sementara audiens yang ada di sini tidak saja hanya orang-orang yang berusia yang cukup ya. Ada anak, mungkin ada wanita yang sedang hamil, tetapi seolah-olah ini adalah produk yang bisa dikonsumsi semua pihak. Ya, ini yang membuat kita sangat jengah kenapa institusi terkait tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya, dan tidak ada sepertinya itikat baik daripada perusahaan ini untuk memperbaiki. Menyatakan PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, PT SIN Indonesia, serta Ustadz Solmed telah melakukan perbuatan melawan hukum atau on rehmatillah,
Yang kedua, memerintahkan kepada PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, dan PT Sin Indonesia, serta Ustadz Solmed untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk SIN yang tidak mencantumkan informasi kesehatan seperti kode dan tanggal produksi pada kemasan produk rokok SIN. Yang ketiga, memerintahkan kepada kementerian, lembaga, badan terkait untuk mengawasi penarikan dan pemusnahan produk SIN tersebut dan mencabut seluruh perizinan yang berkaitan dengan rokok-rokok SIN itu jika tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghukum PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, PT Sin Indonesia, serta Ustadz Solmed untuk membayar ganti kerugian sebesar 100 juta rupiah kepada para penggugat dan ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar 1 triliun, membayar uang ganti rugi tersebut kepada negara. Yang kelima, memerintahkan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan uang ganti rugi tersebut untuk membangun fasilitas kesehatan atau pusat rehabilitasi perokok. Kami berharap dalam proses persidangan, perbuatan melawan hukum dari para penggugat ini terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak lagi ada kesumiran informasi, tidak lagi ada produk-produk yang cacat produksi yang tidak layak edar dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa kejelasan kelayakan edar, bahkan itu bisa dinikmati oleh anak di usia yang belum seharusnya mengkonsumsi rokok. Jadi sebelumnya produk rokok SIN itu diklaim sebagai rokok herbal, menyebutkan berbagai penyakit, nikotinnya rendah, kemudian tarnya itu juga disebutkan di dalam website mengurangi racun dalam paru-paru dan seterusnya. Website resmi ya? Website resmi PRUD Putra Bintang Timur, produsen rokok SIN, itu bisa diakses. Namun setelah kami layangkan teguran atau somasi kepada tergugat, gitu ya, PRUD Bintang Timur berikut distributornya PT Sin Indonesia dan PT Tridaya Sinergi Indonesia, websitenya kemudian diubah. Kemudian ini dinyatakan pabrik menarik produk yang tidak ada produksi pada bungkus dan seterusnya, dan tidak menyatakan lagi sebagai rokok herbal. Di dalam peraturan perundang-undangan ini tidak diperbolehkan mengiklankan produk rokok di media sosial. Ditambah lagi tidak boleh menampilkan anak-anak. Nah, ternyata di media sosial Sin Indonesia dan Ustadz Solmed itu diposting dalam bentuk secara jelas, gitu ya, menampilkan anak-anak yang menampilkan juga bungkus rokok dan lain-lain. Nah, bahkan di acara santunan anak yatim juga ini melanggar peraturan yang berlaku terkait dengan iklan dan promosi. Dalam bentuk video yang itu ya, cuma di capture aja tuh ya. Ada dalam bentuk video semua. Yang itu yang paling yang ini ada anak-anaknya. Ada anak-anaknya juga, ya, dalam bentuk video. Ini hanya tangkapan layar atau screen capture dari media sosialnya. Begitu dari saya. Ya, kami sudah tentu kami melalui jalur yang secara hukum diperkenankan, ya, yaitu melalui somasi untuk mempertanyakan kepada mereka terkait dengan produksi yang tidak ada kode produksi ini. Tetapi yang tadi seperti yang kami sudah sampaikan, tidak ada jawaban dari yang bersangkutan terkait dengan somasi tersebut. Sehingga karena memang tidak ada jawaban, kami melihat mereka tidak ada etikat baik meskipun sudah merubah beberapa hal di website, tetapi pada kenyataannya produk itu tetap bisa kami akses untuk kita peroleh. Kita tunggu saja update dari permasalahan yang sedang menimpa Ustadz Solmed. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexira Entertainment.